kita orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan jahat. Begitu ya Pak Daci? Iya, kalau diperangi nggak boleh membalas. Betul. Kalau dirampok nggak boleh membalas. Betul. Kalau dimaling nggak boleh membalas. Betul. Kalau istrimu mau diperkosa nggak boleh membalas. Betul. Oke. Kalau rumahmu mau dibakar nggak boleh membalas. Oke. Pak Billy, ini Ya. tolong diperhatiin ini ya. Mm. 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Oke. Ini perintah Allah untuk membunuh. Oke. Jadi pergilah sekarang, Oke. 1 Samuel kalahkanlah orang Amalek, Oke. tumpaslah sekolah yang ada padanya, Oke. dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba-domba, untuk unta maupun keledai. Jadi manusia, baik orang tua dan anak-anak, dibunuh. Bahkan Habis juga kau Billy. binatang pemeliharaan. Ya. Jadi saya sampaikan kepada Bill, kalau tidak ada ilmu jangan ngomong. Nanti Mantap. ditampar oleh kitab Anda sendiri. Ya. Saya Oke, bukan berarti saya bukan berarti sudah jelas, sudah tidak jelas. menjawab pertanyaan Anda, tapi saya telah Betul. menarasikan. Anda bisa Oke. mengerti. Adapun Oke. Muslim itu adalah agama damai, Oke. agama menerapkan kebaikan. Ya. Oke. Dari cara ngomong, cara berdoa. Ya. Selamat Oke. malam. Jangan dulu gugup, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danja. Oke. Menyampaikan Ya, bahwa ya. berikan contoh dan bukti bahwa Islam itu agama kasih dalam Al-Quran. Oke. Saya telah berikan contoh fakta. Nggak ada contoh. Silakan. Ya, jadi Ya. begini Pak Yadance. Baik, Sabar baik, Ayubi, baik, sabar baik. Ayubi. Oke. Jadi begini, sabar Ayubi, sabar. Jadi Oke. Pak Dance sudah jelas masuk Islam. Pak Dance nggak paham Qurannya. Oke, minta bantuan orang. Oke, tepuk tangan buat Pak Dance. Ya, gini. Saya Pak telah Dance. sampaikan maksud Anda, cuman Anda terlalu sempit pandangan Anda sehingga Loh, menolak. Pak Dance, Ya, apa yang Pak Dance jelaskan? Silakan. Pak Dance memberikan sesuatu Baik, yang tidak baik, ada dasarnya, baik. Pak Dance. Baik, Ceritanya baik, mana? baik. Justru Anda itu Baik. menjustice seseorang. Loh, mana Saya tidak mau datanya? banyak ngomong. Apa Mana yang Baik, saya datanya? sampaikan Billy, itu tenang dulu sudah- Billy, santai Billy. Masuk di orang itu harus sopan. Enggak, Santai, sudah Ayubi tenang. Ini kalian akan Santai, melihat santai. bagaimana. Jadi Pak Dance menyampaikan Iya, masuk sesuatu di yang Pak orang itu Dance harus tidak sopan. mempunyai dasar. Harus sopan, jangan Sementara, mendominasi. Ini Billy Lin ini dia tidak mengerti, Loh, tidak memiliki ilmu. Iya. Langsung dia tangkap, Enggak miliki langsung ilmu dia, Pak Dance. enggak usah framing seperti anak Silakan. kecil, seperti anak sampai Kan udah memang tua kan loh. memang enggak punya ilmu. Saya Kau, Din. tanya Pak Dance, di Coba mana ajaran gini kasih di biar dalam saya ngomong, biar saya Al-Quran? ngomong. Oke. Sini biar saya ngomong. Pak Dance Sini biar nggak saya bisa ngomong. jelasin. Bentar, Oke. diam dulu. Aku yang ngomong. Di mana? Aku yang ngomong ya. Oke, Pak Dance Kalau di dalam saya lihat ini. Oke. Kalau di dalam Islam aturannya jelas, perangilah orang yang memerangi kamu. Betul. Kalau di dalam Islam. Oke, kalau di dalam Kristen, ya, janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika pipi kirimu ditampar, kasih pula pipi kananmu. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengamalkan ayat ini? Oke, siang mana? Matius 5:39. Siapa yang bisa mengamalkan Oke. ayat ini? Saya mempersilakan Pak Dance menjelaskan Matius 5 ayat 39. Pak Dance, apa yang Pak Dance Oke, bisa Pak pahami? Dance. Saya mau dengar. Oke, Ini orang oke. Kristen. Oke. Ya, siap. Kita adu. Ayat 39. Kita lihat ya. Apa yang Pak Dance mau jelasin? Saya bacakan dulu. Oke. Oke.
Matius Santai 5, aja bro, santai bro. ya, santai saja. Kaliannya Matius kegugupan. 5, ayatnya yang ke 39. Betul. Oke. Bukan gugup, Pak Dance cara ngomongnya memang seperti itu. Ya. Dari dulu memang cara ngomongnya seperti itu. Iya. Ya. Santai, santai. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, itu jelas sekali. Ya. Kita tidak boleh bermusuhan dengan seseorang walaupun dia telah menyakiti hati kita. Nah, ini digambarkan oleh Yesus. Ketika kita ditampar pipi kanan, kita membiarkan pipi kiri juga. Nah, artinya kita tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan. Nah, dengan kata lain, kalau kita difitnah, artinya kita telah dijual dan kita dipersalahkan, dikatakan sesat dan sebagainya, kita bisa melawan. Kita bisa melawan. Kenapa? Kalau ilmu, kita lawan dengan ilmu. Kita dibantah dengan ilmu, kita lawan dengan ilmu. Ah, gitu. Oke. Jadi kalau Cuman kita dengan jelas kita berusaha mendekati orang yang membenci kita. Oke. Jadi begini Pak Dance, di dalam Matius ini apa yang Pak Dance pahami? Apakah ketika kita ditampar pipi kanan kita kasih pipi kiri biar dia puas, begitu? Ya iyalah. Ayat yang tertulis begitu kok. Sabar Ayubi. Gimana? Sabar Ayubi. Saya tanya Pak Dance. Kalau Kamu iya, pada tidak Aceh? boleh membalas itu, tidak boleh membalas Oke, ayatnya. saya mau dengar. Telah dengarkan dulu. Saya telah membingungkan, tapi Anda tidak mengerti. Sudah 2 Iya. kali ya pertanyaan saya jawab. Saya Dengan- tanya, menurut Pak Dance, ketika kita ditampar Berarti- pipi kiri, berarti Anda tidak bisa loh Pak Dance nggak bisa jawab loh. berdialog ya dengan santun. Oke, saya tanya Pak Ya. Dance nggak usah framing. Ketika kita Saya kan ditampar, sudah jawab, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. oke, Ketika dia melakukan kejahatan kepada kita, kita nasihati, itu cukup, lebih dari cukup. Dia menampar kita, ya bisa saja. Kita tidak melawan dengan kejahatan, kita membiarkan diri oke. Jadi untuk kita, ditampar lagi. Tetapi kan itu cuma sekedar tamparan, dia tidak mengancam dengan pedang, dia oke, tidak menggoyak-goyakkan doktrin kita, oke. Jadi tidak menyesatkan. Nah, itu betul. kan biasa. Cuman Anda tidak mengerti. Oke, jadi saya bisa mengerti bahwa kita orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan jahat, begitu ya Pak Dance? Iya, kalau diperangi nggak boleh membalas. Betul. Kalau dirampok nggak boleh membalas. Betul. Kalau dimaling nggak boleh membalas. Betul. Kalau istrimu mau diperkosa nggak boleh membalas. Betul. Oke. Kalau rumahmu mau dibakar nggak boleh membalas. Oke. Ini mungkin ada Siapa yang bisa mengamalkan ayat itu? Saya tanya, siapa yang bisa mengamalkan ayat itu? Saya tanya. Bill? Sudah? Ya sudah. Oke. Jadi begini teman-teman ya, bisa nggak? Nih. Kalau di dalam Islam ya, surah Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi bentar bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu yang ada di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan Kristen? Jika si Billy mau diperangi, hartanya mau diambil, anak-anaknya mau diculik,
istrinya mau diperkaos, apa yang akan Billy lakukan? Sementara ada ayatnya, janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa yang akan Billy lakukan? Jawab. Sebelum Billy menjawab, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Unggul dengan Waalaikumsalam Ustaz Karim. warahmatullahi wabarakatuh. Standby Pak Dance. Ada guruku nih. Silakan Ya. dijawab Billy. Oke, langsung saja. Oke, saya harap umat Islam di sini punya adab selaku manusia yang bermoral. Ketika bicara jangan potong-potong karena saya tadi diam. Oke, teman-teman ya. Di dalam ayat di situ kata watilu itu setahu saya bukan perangi loh. Setahu saya bunuh. Bukan watilu. Terus? Curut. Terus? Waqatilu. Katilu itu bunuh, bukan perangi. Oke? Oke. Jadi kalau jadi Selamat itu malam. Oke. Selamat malam Abang Kidil. Oke. Masuk room muslim jangan pamer konyol, Billy. Oke. Jadi di sini Billy mengartikan sendiri. Oke. Yang- Jadi yang- teman-teman muslim kalian bisa lihat ya, wakatilu itu atau katilu itu artinya bunuh. Nah, kecuali kalau kalian bukanlah orang Islam yang benar, silakan berdusta. Oke, karena bagi kalian membela agama dengan dusta tidak apa-apa. Oke. Yang kedua, Tuhan kami Tuhan yang sangat luar biasa. Keinginan manusia, perilaku manusia itulah ditulis di dalam kitab manusia, buatan manusia yang tanpa ada tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau dipukul ya harus dibalas dipukul. Kalau dibunuh ya balas dibunuh. Tetapi aturan keinginan Tuhan itu tentunya berbeda dengan pemikiran manusia. Jika aturan Tuhan sesuai dengan pemikiran manusia, harus dipertanyakan apakah kitab itu adalah kitab dari Tuhan atau kitab dari manusia, yang dimana kepuasan dan aturannya itu sesuai dengan kehendak manusia. Itu yang Pak Dance harus pikirkan. Itulah perbedaan kitab-kitab Pak Dance. Kalau kitab Pak Dance sekarang ini sesuai dengan kehendak manusia, tetapi Tuhan bukanlah manusia, yang dimana kehendaknya tentu berlawanan dengan keinginan atau kehendak manusia. Tetapi buktinya keinginan kitab Bapa itu apa? Sama dengan keinginan manusia. Bahkan orang Islam pun tidak segan-segan untuk berbohong dan berdusta untuk membela kitab mereka. Contohnya barusannya Jangan Pak, framing, Pak jangan bisa lihat framing, jangan katilu framing, itu, jangan framing. diam dulu. Jangan framing, jangan framing. Diam. Katilu itu artinya bunuh loh. Mereka Jangan memperhalus framing loh, dengan perang. jangan framing loh. Saya Nanti tanyakan- saya kasih ayat lagi ya. Nanti saya ayat lagi untuk mengajari domba buntung ini ya. Oke, saya Untuk mengajari tanya. domba buntung ini Loh, yang kok congornya ini aduh kacau Katilu ini. itu bunuh, Oke. kamu tertawakan saya. Kenapa sekarang dengarkan kau saya. marah? Saya Makanya jangan berdusta, oke? Jujur Ya, jadi orang, jujur. Sebentar, Billy. Oke? Saya jadi moderator sekarang. Jadi sekarang waktu saya berikan kepada Al-Yudi. Silakan, Saudara Ustadz Ayub. Baik, sudah saya berikan dalil barusan ya. Kalau di dalam Islam ya, maaf bentar, saya batuk. Sudah saya kasih dalil dalam Al-Quran. Prinsip di dalam Islam adalah perangilah orang yang memerangi kamu. Jelas ya? Kalau umat Islam diperangi, maka umat Islam berhak bahkan wajib membalas. Tidak diam saja. Dan pertanyaan saya yang saya pertanyakan kepada Billy ya, jika anak istri Billy ini anak-anaknya mau diculik, istrinya mau diperkaos, ya, hartanya mau diambil, apa yang akan Billy lakukan? Ini tidak dijawab oleh si Billy. Ya, saya kasih ke Ustadz Unggul lah. Saya cari minum dulu. Ustadz Unggul silakan. Iya. Ya, langsung aja ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Pertama, bahasa Arab itu mengandung banyak makna ya, tinggal dilihat konteksnya. Kemudian membahas soal perang, ini dua kitab ya. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu memberikan kenapa berperang, ya, alasannya kenapa. Kemudian pada saat berperang ada aturan, dilarang membunuh wanita, anak-anak, perempuan, prajurit yang menyerah dan seterusnya. Kemudian yang paling utama, kapan berhenti berperangnya. Jadi ada waktunya.
Nah, sekarang kalau mau pakai perjanjian lama, peraturannya nggak ada. Bunuhlah semua yang bernafas. Pakai perjanjian baru, ya udah nyerah aja. Terima nasib sekalipun sedang dijajah, sekalipun sedang dizolimi. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Pak Dance. Assalamualaikum Pak Dance. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak Dance sudah kenal ini Billy ini. Belum. Billy ini dia orang kampung Arab, Manado. Dia punya mama ini mungkin orang Arab. Abah saya Ini- bukan mama saya. Cuma dia ini berdiskusi dengan kebencian. Loh, kok kebencian? Mamanya Nggak orang usah- Minahasa Utara. Iya, enggak usah framing. Jangan ada kebencian di sini. Oke? Ya, dia ini berdiskusi dengan kebencian. Jadi Oh, ini kita susah, bicara dia tentang nggak topik nyambung, nggak nyambung. atau nyerang pribadi ini? Udah nggak mampu kalian sama saya. Oke, tunjukkan akhlak yang bagus, bro. ini Oke, ini kita masih satu daerah dengan dia ini Pak Dance. tunjuk. Iya, Dia nggak usah. Minahasa Utara. Kita di Kalau sini saya tidak mau- ada usah perkenalan. Jangan inilah bang. Saya setuju dengan Billy, nggak usah ngomong masalah pribadi lah bang. Nggak usah. Jangan itu. Jangan. Sesuai Kasih dia inilah, kamu itu orang Manado, sesuai yang bukan orang dibahas saja Tambah lah. di Manado. Oke? Sesuai yang dibahas saja lah. Nah, jadi kalau kita, Pak Billy, ini Ya. tolong diperhatiin ini ya. Hmm. 1 Samuel pasal 15 ayat 3. oke, Ini perintah Allah untuk membunuh. oke, Jadi oke, pergilah sekarang, oke. 1 Samuel. kalahkanlah orang Amalek, Oke, oke, tumpaslah sekolah yang ada padanya, oke. dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Oke, 1 Samuel. Bunuhlah. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 15 ayat 3. Oke. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba-domba, untuk unta maupun keledai. Jadi manusia, baik orang tua dan anak-anak dibunuh, bahkan Habis Billy juga kau. Habis kau Billy. binatang pemeliharaan. Ya. Jadi saya sampaikan kepada Bill, kalau tidak ada ilmu jangan ngomong. Nanti Mantap. ditampar oleh kitab Anda sendiri. Ya. Mantap. Silakan Pak Ustadz Unggul. Apa kau Billy? Coba kau bantah lagi. Oke, satu-satu. Saya sudah bisa menjelaskan? Atau Boleh, mau boleh. Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Saya dengar dulu, saya kumpulkan dulu pengertian kamu. Oke? Lanjut Ustaz, sebentar Billy dia mau ceramah kita. Cepat, saya mau lihat kalian sampai di mana. Terbongkarlah sudah apa yang dijelaskan oleh kitabmu Billy. Bunuhlah sampai ke domba-dombanya, sapi. Sudah? Silakan. Sudah, Billy. Pak. Ini siapa yang ngomong nih? Billy atau Ustadz Tunggul? Ini Billy sudah menyerah. Loh, Jadi siapa? Dia selalu menyerah, angkat tangan dia. Siap sejawab. Aduh, jangan framing lah. Pantas Ya, kamu silakan, murtad. Billy, Pendeta kok Billy. framing. Silakan Billy, Pantas Billy, kamu Billy. murtad, bro. Silakan Billy, jelaskan. Pendeta, mantan pendeta dengarin saya ini ya. Karena saya ini lebih pintar dari semua orang muslim. Dengar dulu, diam dulu. Jelaskan dulu. 1 Wih, sampai wih, 15. Udah Wih. Billy, syahadatlah Billy. Diam. Iya, saya jelasin. Kasih saya waktu untuk bicara, oke? Jangan terguncang, bro. Oke? Enggak ada umat Islam yang terguncang kok. Oke. Enggak ada. Yang terguncang itu yang Kristen, Katolik, itu banyak yang mualaf. Kalau yang Islam mana ada debater muslim yang saya murtad? sudah Nggak bisa ada. bicara dulu kamu, oke? Ya silakan. Makanya jangan framing. Jangan asal cuap-cuap. Assalamualaikum. Oke? Waalaikumsalam. Lanjut Pak Dance. Agak kresek-kresek suaranya saya dengar dari bawah tadi.
Suaranya Pak Dance itu. Ya, saya mau. Oke Pak Dance, saya jelasin ya Pak Dance. Oke. Ya, lanjut. Pak Dance, kau dengar ini supaya kamu tahu kenapa kamu tidak mengerti Alkitab. Dengar baik-baik penjelasan saya. Oke. Yang pertama, ya, kamu harus paham ada dua zaman yang berbeda. Ada zaman para nabi dan ada zaman para rasul. Para nabi di mana Tuhan itu berkomunikasi dengan manusia secara langsung, dan Allah itu bagaikan tiga sistem roda pemerintahan. Ada yudikatifnya, ada legislatifnya, dan ada apa? Eksekutifnya. Sebagai penegak hukum Allah lah sebagai penegak hukum, sebagai eksekutor Allah lah, sebagai pembuat hukum adalah Allah itu sendiri. Yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu adalah Allah itu sendiri, bro. Nah, Allah kita adalah Allah yang maha tahu, ya. Pak Dance, kau dengar gak Pak Dance? Fokus, oke? Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu yang ke depan itu apa yang akan terjadi. Makanya di dalam 1 Samuel 15 dia perintahkan apa? Untuk membunuh, menghilangkan mereka semua. Karena dia tahu apa yang akan terjadi dengan umat-umat pilihan nanti di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 dan 2. Di mana ketika Daud sampai, ya, di sana bangsa Amalek telah menghancurkan mereka, bangsa Israel. Allah mah tahu, andai kata pada saat itu mereka tidak melawan apa yang diberitakan dalam 1 Samuel 15, mungkin bangsa Israel tidak akan terpukul seperti itu di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 dan 2. Makanya Anda harus paham, belajar Alkitab dengan benar Pak Samuel, Pak Dance, ya, belajar baik-baik Alkitab. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak paham. Ya, oke. Sudah cukup. Ya, Bel ngomong apa lu, Bel? Sabar. Kagak nyambung. Sekalian nggak tahu. Sekarang diam dulu. Kesempatan kepada Enggak. Tadi tadi di bawah gua dengar. Sabar dulu Pak Dance, kita apple to apple. Andai sekarang saya tanya, kalau 1 Samuel 15 itu dilakukan, apakah bangsa Israel akan hancur di dalam 1 Samuel 30? Baca itu. Nggak nyambung. Nggak Kalian nyambung. memang nggak nyambung. Mereka Islam tidak baca Alkitab. Anda membantah ayat Bible Anda. Oke, Saya tanya 1 Samuel 30 ayat 1 dan 2, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Siapa yang mengajar mereka? Sebentar ya, Billy, nanti Anda diberikan kesempatan ngomong. Iya, saya tanya apple to apple. Kamu Oke, silakan. nggak mampu kamu bersembunyi. Punya saya tolong besarkan Pak Dance, punya saya tolong besarkan. Bang Ayubi mau ngomong dulu Pak Dance, itu nggak apa-apa Bang Ayubi. Saya mau nanya Billy nanti. Mau nanya Billy nih. Lama nggak ketemu Billy, saya mau tanya. Ini belum dijelaskan oleh Billy ya. Ini ayat ini. Pak Dance kan sudah jelasin. Pak Dance kan sudah jelasin. Iya, sebentar. Kamu diam Pak Dance jelasin lagi Pak Dance. Loh, Sudah. kamu nggak menjawab, Billy. Kamu nggak menjawab. Silakan kepada Ayubi. Sebentar. Ini Pak waktu Dance saya. jawab. Ini waktu saya. Ya, sebentar. Saya buka, saya baca biar saya tidak dibilang memfitnah. Matius 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pertanyaan saya kepada Billy belum dijawab juga. Jika ada orang yang hendak berbuat jahat kepada Billy, anak-anak Billy mau diculik, ya, istri Billy mau diperkaos, hartanya mau diambil, rumahnya mau digusur, mobilnya mau diambil, apa yang akan Billy lakukan dengan ayat ini? Ini belum dijawab oleh Billy. Ya, saya minta agar supaya Billy kalau udah kesempatan ngomong silakan dijawab. Sebentar dia kabur ini. Oke. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Pemerintah ditanya sama Pak Dance bahwa pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kalau ada persoalan hukum tentunya kita serahkan ke pemerintah, bukan diam.
Yang kedua, Indonesia itu bukanlah zaman jahiliyah seperti apa di zaman Nabi kamu. Loh, yang melakukan kejahatan itu juga kan Nabi kamu, bro. Apa saya buka hadis? Sudah, Loh. jangan Nah, kita buka jangan hadis gimana? Jawab sesuai apa yang saya tanyakan. Kalau di dalam Islam jelas, perangilah orang yang memerangi kamu. Betul. Kalau di dalam Islam jelas, perangilah orang yang Betul. memerangi kamu. Itu- Al-Quran jelas, ya. Iya, Sementara betul. kitabmu ini, Matius 5:39, siapa yang bisa mempraktekkan ayat ini? Oke. Orang Jadi- Kristen mana yang bisa mempraktekkan ayat ini? Iya, Kristen yang lurus bisa. Kristen yang mana yang bisa mempraktekkan Kristen yang ayat lurus. ini? Ada berapa kejadian? Nah, mau bikin apa? bentar. Kristen yang lurus. Bentar. Oke. HP saya kok Kenapa blank ini, Pak Dance? Kamu ketakutan naikin semua Muslim? Ketakutan kamu? Bukan ketakutan, Billy. Aduh, sih, nggak apa-apa. Ayo, ini. Biar bisa Apa yang menggonggong di akan sini. kamu lakukan? Oke. Apa yang akan kamu Supaya lakukan? kalian bisa menggonggong di sini. Oke. Sekarang yang saya tanya kalian, kabur Lanjut, Billy ini. lanjut. nggak akan kabur saya. Masalahnya nggak ada orang yang minta permintaan. Billy, kapan boleh aku nanya, Bil? Silakan Yusuf. Yang penting kamu pintar. Oh iya, aku mau ngetes kepanasan. kepintaran kamu. Kamu yakin kamu bisa pintar dari saya? Tapi beda topik ya dari penjabaran yang ada nih. Ya, Tidak gini apa-apa, Bil. tidak apa-apa. Bil, Tidak apa-apa, kamu tidak kan apa-apa. katanya mengikuti akar iman kamu itu dari Taurat, betul nggak? Betul. Betul. 10 hukum Taurat salah satunya jangan membunuh, betul nggak? Betul. Ya, kalau di Islam ya Bil ya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Dilarang membunuh di dalam agama Islam. Nah, Betul. sekarang di Kristen, kenapa Yesus itu disalib untuk dibunuh? Apakah itu tidak melanggar hukum Taurat? Oke. Habis kau Billy, habis. Oke. Ini Habis kau. kamu pentolan Islam kan? Pertanyaannya dari pentolan Islam dong. Jadi bisa diukur SDM kalian. Cuy, kalau aku murtad, Bil. Kalau murtad pun kagak Saya- bakalan ke Kristen. Lebih baik makanya, ke ateis sekalian. Enggak loh. Sekarang bro, pertanyaannya kamu kan tadi kenapa Tuhan membiarkan pembunuhan, benar nggak? Loh, enggak, kamu kan akar imannya itu dari Taurat. Yalah, Katanya sekarang kamu- mengikuti Taurat. 10 Oke. hukum Taurat itu bunyinya jangan membunuh. Kenapa Betul. Yesus kalian bunuh di tiang salib untuk menebus dosa? Oke, kamu pentolan. Kalau semua bangsa Indonesia seperti kamu pemikirannya, hancur negara. Makanya kami bangsa Indonesia di PBB itu mengatakan IQ di bawah 87 gorila. Lo pertanyaannya, siapa yang membunuh Yesus, bro? Kok kamu nuduh kami yang membunuh? Artinya IQ kamu Tentara rendah. Romawi bawa Yesus itu buat makan malam atau buat Iya. disalib, Bil? Kenapa? Apa sangkut pautnya tentara Romawi dengan orang Kristen? Lah, terus tentara Romawi menangkap Yesus buat apa makan malam? Saya tanya apa sangkut pautnya orang Kristen dengan orang Romawi? Tingkatkan Oh. IQ-mu, bro. Oke? Oke. Karena oke. Bro, Dance, apakah saya pantas bicara dengan orang seperti ini? Ini kita orang Manado loh, bro. Kamu kan tahu bagaimana kepintaran dan intelektual kita. Oh, Loh, kok kita tanyakan diperhadapkan Pak Dance seperti tuh. ini? Pak Dance kemarin itu minta pencerahan dari saya sebelum beliau mualaf ya, masih ingat juga Karena dia mungkin beliau. butuh sesuatu. Ya, Kok, oke, maka dari ada itu saya kepentingan. bertanya kepada Anda, ketika akar iman Anda itu Lah. dari Taurat, ya, apakah Bro. dibetulkan di dalam kekristenan membunuh Yesus di tiang salib? Loh, siapa yang membunuh dia? Apa sangkut pautnya kami Apakah itu Kristen? dibenarkan di dalam Kristen? Itu yang Loh, kutanyakan. Oke, sekarang begini, membunuh tidak bisa. Yang kedua, Tuhan kami Lah, tidak kenapa seperti kalian salib diam tuh? dulu. Loh, kok Kenapa kami yang Romawi salib? menyalib kalian Loh. gini aja Bil Loh, bro, aku mau Yusuf, bingungnya kayak Yusuf. gini Bil ya, ketika kamu menyatakan seperti itu, ketika Yesus itu disalib, andai kamu ada di zaman itu, kamu menolong Yesus atau kabur atau gimana Bil? Oke, dalam keimanan jangan pakai andai. Oke? Ya,
andai kamu ada di zaman Yesus. Oke, sekarang saya bilang begini sama kamu ya. Bro Billy. Diam dulu. Anson, sabar. Anson, diam dulu. Bro Billy. Sabar. Bro Billy. Saya jawab dulu satu-satu. Oke. Jangan, kalau kamu jawab kamu salah itu. Oke, saya jawab dulu kamu satu-satu ya. Yang pertama, Bro Billy. diam dulu, tolong deh, jangan ganggu konsentrasi saya. Di mute dulu, oke? Yang pertama, bro, keimanan itu nggak boleh pakai andai. Kalau kamu pakai andai, saya akan pakai prinsip yang sama andai. Kalau kamu di zaman Muhammad, kamu pilih yang mana? Jadi Aisyah yang disodok di umur 9 tahun, Loh, atau jadi unta apa yang diminum hubungannya, Bil? yang kencingnya diminum Hubungannya apa, Nabi kamu? Bil? Loh, Hubungannya saya apa? tanya. Kalau seperti itu kamu balik ke zaman Saya Ribka yang tanya, dinikahi loh, 3 tahun, kamu Bil. pakai andai. Enggak. Ini Pak Itu Dance, kan ini sudah pertanyaan. mulai tidak sehat Pak Dance. Loh, Pak Dance, sekarang saya tidak sehat tanya, ya. loh, yang tidak sehat yang mana? Tidak sehat Pak Dance. Diam dulu, saya kan tanya kamu pilih yang mana? Menjadi Aisyah yang disodok umur 9 tahun, atau menjadi unta yang diminum kencingnya? Itu jawabannya Ini Pak andai. Dance. Salam semuanya. Kelakuan orang kafir. Selamat malam semua. Salam. Ya, Lihatlah kelakuan orang kafir, mulutnya Kawan-kawan, lihatlah. memang tidak bisa dijaga Pak Dance. Ya. Salam semuanya. Salam Jangankan semuanya. kita, Selamat malam. jangankan Selamat kita malam. yang tidak iman. Selamat Dengan malam. saja dikutuk Pak Dance. Selamat malam. Bagaimana Selamat mulutnya malam. bisa sopan? Tetap saja nggak sopan gitu loh. Waduh, kenapa ribut Turunin gini? aja lah Pak Kenapa Dance, ribut? turunin Sibili. Gak ada guna dia menghujat. Selamat malam. Selamat malam. Turunin Pak Dance, turunin Sibili Pak Dance. Tunggu di mana dulu ya. Turunin Sibili. Nggak bisa diajak diskusi, dia nggak bisa. nggak Apa bisa salah diajak saya? diskusi pada Ance. Nggak bisa. Nah, Nah, gitu lebih aman. responnya Ayo gitu lanjut. loh. Gini Immanuel, ya, tadi Immanuel, kan silakan. saya menanyakan ya kawan-kawan Kristen, saya kan wajar bertanya gitu. Akar iman kalian itu kan dari hukum Taurat katanya. Salah satu hukum Taurat itu adalah jangan membunuh. Pak Abu Mukhtar mute dulu. Nah, jangan membunuh. Atas 10 hukum Taurat. Lalu saya tanyakan kepada Billy, Yesus itu disalib, dibunuh untuk menebus dosa. Apakah kalian benarkan di dalam kekristenan? Itu doang yang saya tanya. Kalau di dalam agama Islam kan jelas melarang pembunuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Dilarang membunuh. Membunuh satu manusia sama dengan membunuh manusia di seluruh muka bumi. Itu kata Islam. Nah, di Kristen ketika Yesus itu disalib, dibunuh di tiang salib untuk menebus dosa, apakah dibenarkan Kristen? Sudah bertentangan itu dengan 10 hukum Taurat. Coba dijawab. Sudah saya bilang dari Selamat awal. Sudah saya Selamat bilang dari malam. Selamat malam. Selamat malam. Jadi Bang mungkin Immanuel. saya mau menanggapi yang pertanyaan Bang Yusuf tadi itu. Dengar dulu orang Ya, bicara itu. mungkin saya menanggapi. Kalau yang seperti Bang Yusuf katakan tadi memang benar. Hukum itu tetap kita melarang kita membunuh. Saya rasa bukan Bang hanya Karim di di mute dulu, noise Bang Karim. Bang Karim di mute dulu, yang nggak ngomong di mute. Noise. saya rasa bukan hanya Suara gue kedengeran nggak? Ayubi, suara gue kedengeran nggak? Ada Ustaz, ada. Bagus. Ada, bagus. saya rasa Cek standby. Yang nggak ngomong tolong di mute dulu biar jelas yang ngomong. Silakan yang bicara. Saya rasa semua agama sepakat tidak membunuh. Tetapi yang saya agak sedikit bingung dengan pertanyaan Bang Yusuf itu mempertanyakan kenapa Yesus itu dibunuh. Dan dia bertanya kepada kenapa kita yang membunuh, Kristen yang membunuh. Karena dalam cerita itu bukan. Berarti Anda salah tangkap pertanyaan saya. Salah tangkap. Jadi Yang saya maksudnya gimana? pertanyakan, ketika Yesus dibunuh tentara Romawi di tiang salib, apakah Iya. dibenarkan Kristen? Loh, yang menghendaki dia disalib itu siapa? Loh, saya tanya itu konteks pembunuhan yang dilakukan kepada Yesus. Kalau berbicara tentang pembunuhan, siapa saja kan bisa membunuh, Bang Ya Yusuf. betul, apakah diiyakan, direstui oleh Kristen? Sehingga Kristen menganggap, oh ini adalah penebusan dosa di tiang salib. Penebusan orang, loh saya tanya, apakah semua yang mati di kayu salib pasti menembus dosa?
Lah, Enggak, yang saya pertanyakan ini konteks pembunuhan, Pak, yang di tiang salib. Apakah diamini oleh Kristen gitu? Loh, tentu pertanyaan itu salah. Tidak mungkin kita mengamini pembunuhan. Tetapi Lalu konteks kenapa? Yesus, Kenapa Ya. Yesus di tiang salib dibawa dan Kristen menganggap di zaman sekarang dia menebus dosa gitu? Kenapa diamini? kematian Yesus itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Kelahirannya sudah kedatangan dia ke dunia sudah dinubuatkan, kelahirannya dinubuatkan, kesengsaraannya dinubuatkan, kematiannya sudah dinubuatkan. Jadi itu semua rangkaian nubuatan yang sudah dinubuatkan, Bang. Itu Oke. proses yang memang harus dilewatin, nggak bisa tidak. Itu namanya nubuatan toh, namanya Oke. nubuatan pasti Saya tergenapi, paham. Bang. Di mana Ya. nubuatan? Di kitab perjanjian lama saja saya cari ya. Di kitab perjanjian lama bahwa Yesus itu turun ya untuk dibunuh, untuk menebus dosa orang Kristen. Bang, Tolong janjikan, tolong tidak ada- dicarikan tidak di ada- perjanjian lama. tidak ada penyebutan untuk orang Kristen loh. Itu untuk umat manusia loh. Untuk Bukan orang umat Kristen. manusia. Di mana? Di perjanjian lama untuk umat manusia, Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia di tiang salib. Abang bisa nanti kalau saya kan sekarang posisi saya ini lagi di luar nih. Tapi kalau abang mau Sama searching, saya semua bisa saya di-searching. Saya Semua pun bisa. nggak pakai kitab, Pak. Iya, Saya nggak pakai kitab. betul. Kalau Anda sebutkan, saya sebutkan hadis, sebutkan Al-Quran. Oh iya, nggak terserah masalah. aja, Mungkin- gitu. mu- Saya bisa mungkin terjemahkan satu-satu mungkin- pun Al-Quran saya bisa gitu. Dan Oh Bible iya, Anda berarti pun Anda- saya sedikit hafal. Makanya Iya, saya minta oke. carikan perjanjian lama Kalau- itu di mana Yesus itu dikatakan menebus dosa manusia di tiang salib. Oh, ada semua sudah Di mana dibuatkan, adanya? oke. Ada Pak, semua nggak usah ngibul kata- kita, Pak. Karena Nggak perjanjian ngibul. lama itu belum ada Yesus. Kosakata Yesus carikan satu aja nggak bakal ada. Kalau Bapak mau cari ada secara teks yang seperti di pikiran Bapak sampai kiamat pun tidak akan ada karena Oh, Bapak nggak memaksa. ada. Karena Bapak memaksa yang ada sesuai dengan maunya Bapak kan? Ya nggak ada Pak, dong Enggak, saya begitu. minta carikan saja, kan sesuai nubuatan. Bapak Coba suruh kita nyari dengar ke- dulu ya. Kita dengar dulu Ustaz Unggul, Sudrajat. Bapak Ya. Bapak suruh Saudara nyari Immanuel, sesuatu. Kita dengar dulu. Iya. Ya. Oke, Pak Danci. Gimana? coba kita Oke, dengarkan baik, saya dulu jelaskan. penjelasan dia, nggak Saya apa-apa, jelaskan Pak begini. Danci. Saya jelaskan begini, Bang. Sebentar. Semua itu sudah ada di dalam nubuatan. Tetapi apabila mau dicari sesuai dengan maunya Bapak Yusuf, sesuai dengan kata-kata yang diinginkan oleh Bapak Yusuf, ya pasti nggak dapat dong. Karena itu kan maunya Bapak Yusuf. Maunya ada kata-kata yang seperti yang dia mau. Ya nggak bisa dong. Ini kitabnya Tuhan, masa mau Gini, dipaksa-paksa Pak, sesuai dengan Pak, keinginan di mana- kita? Nggak bisa. Di mana keinginan Tuhan di perjanjian lama Nggak boleh mengutus begitu. Pak Yesus. Ustaz Unggul. Masih kemiut ini Pak Ustaz Unggul. Iya, nggak apa-apa, Pak Danse nggak apa-apa. Karena kan ini temanya berdua, nggak apa-apa. Nanti kecuali kalau sudah ganti tema. Ini bebas. Bukan hanya menonton berdua. Iya, betul. Musik siapa Tapi itu? saya nggak bisa langsung masuk. Nanti seolah-olah kesannya dikeroyok. Nggak apa-apa, ini udah diskusi berdua. Saya tunggu saja Pak Danse. Nanti kalau udah selesai baru saya masuk. Gitu Dia- Pak Danse. dia telah Saya nggak bisa mengundurkan diri. langsung melibatkan diri, nggak bisa. Nanti kesannya keroyokan. Lanjut, Ustadz Yusuf, standby.